Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah nasta'inu billah, kita akan belajar bersama-sama surah Al-Qiyamah, tafsir surah Al-Qiyamah bagian kedua. Karena kemarin kita sudah mengambil separuh bagian awal surah Al-Qiyamah, dan saat ini kita mengambil bagian kedua dari surah Al-Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang beriman kelak pada hari itu wajah mereka berseri-seri karena memandang Rabbnya. Subhanallah. Orang-orang yang dia beriman di dunia ini, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan bahwasanya tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman yang di dunia ini dia bersabar terhadap apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dia bersabar untuk tidak melakukan maksiat yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya larang. Dan dia pun bersabar atas semua takdir yang Allah berikan. Maka kelak pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, wajah orang-orang beriman akan berseri-seri karena ia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah cita-cita tertinggi kita, teman-teman. Semoga kita semuanya kelak menjadi hamba-hamba Allah yang bisa memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak penduduk syurga akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sudah sampai ke syurga, mereka akan diberikan kesempatan untuk diberikan nikmat tambahan. Mereka akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kalian ingin sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kalian? Kemudian para penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami putih, wahai Rabbku? Alam tudkhilnal jannah, dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga? Wa tunajjina minan nar, dan menyelamatkan kami dari neraka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala membuka hijabnya, dan semua penduduk syurga kala itu semuanya bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Lalu tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada mereka para penduduk syurga yang lebih dicintai daripada mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudariku, saat ini kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita belum bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan kita belum melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, ketika kita sudah memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah harapan terbesar kita. Kita semuanya akan diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, jangan pernah bosan untuk kita tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka laddatan nadhari ila wajhik. Ya Rabb, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan keridhaan berjumpa denganmu, fi ghairi dharra'a mudirrah, tanpa ada bahaya yang membahayakan, wala fitnatin mudillah, dan tanpa fitnah yang menyesatkan. Hafalkan doa ini ya akhwat. Dimanapun ada kesempatan untuk kita berdoa, maka berdoalah dengan doa ini. Karena sesungguhnya orang-orang yang dia mencintai ingin berjumpa dengan Rabbnya, maka Allah pun sangat cinta ketika bertemu dengannya. Dan sebaliknya, orang-orang yang dia membenci akan bertemu dengan Rabbnya, maka Allah pun akan membenci bertemu dengannya.
Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang dia cinta, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ia rindu dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang abghad atau karih, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang dia membenci pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun membenci untuk bertemu dengannya. Semoga kita semuanya orang-orang yang merindukan akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kelak orang-orang beriman ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ia akan memandang seperti bulan purnama. Rasulullah SAW pernah menggambarkan dalam sebuah hadisnya, kata beliau, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang, wa fi riwayatin ukhra iyanan, sebagaimana kalian melihat bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan saling berdesakan di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Barang siapa teman-teman yang dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau meninggalkan salat sebelum terbit matahari. Jangan lalaikan salat subuh dan jangan pula lalaikan salat asar. Karena orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat memperhatikan bagaimana salatnya, apalagi di dalam salat subuh dan salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Sebaliknya wajah orang-orang kafir pada hari itu basirah, menjadi muram, tidak berseri-seri, karena mereka yakin ayyuf'ala biha faqirah, akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat dahsyat. Masya Allah, jadi orang-orang kafir yang di dunia dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di akhirat nanti keadaan mereka dalam keadaan menakutkan. Keadaan mereka dalam keadaan muram durjana. Karena mereka tahu bahwasanya kelak yang akan mereka tuju adalah neraka Jahannam. Mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka yang begitu besar, neraka yang begitu ngeri, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi memiliki wajah berseri-seri, karena mereka tahu persis di mana tujuan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika mereka diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pula keadaan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam keadaan sakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, kalla idza balaghatit taraqi, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, waqila marraq, dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, wa dhanna annahul firaq, dan dia yakin, orang kafir itu pasti telah meyakini bahwasanya waktu perpisahan ia dengan dunia sudah pasti datang. Waltaffatis saqu bis-saq, dan ketika tautan betis antara betis kanan dan kiri Allah jadikan saling bertaut, ila rabbika yawma idzinil masaq, dan kepada Rabblah kalian semua akan dibawa. Subhanallah.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut, semua diri kita pasti akan menemuinya. Tidak ada satupun di antara manusia yang tidak akan berjumpa dengan kematian. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat pemutus kenikmatan. Kata Rasulullah SAW, "Aktsiru dzakra hadhihi al-laddat, ya'ni al-maut, fa innahu ma kana fi katsirin illa qallilahu, wala qalilin illa jazilahu." Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba dia banyak mengingat kematian, banyak mengingat pemutus kenikmatan, maka tidaklah seseorang mengingatnya di waktu sempit kehidupannya kecuali dia akan mengingat kematian itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan kehidupannya. Dan tidaklah seseorang yang diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengingat kematian tersebut, maka dia pun akan bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah teman-teman, betul tidak ada nasihat yang terbaik kecuali kita mengingat kematian. Ada kalanya seseorang yang dia terlalu mencintai dunia, dia akan takut untuk berjumpa dengan kematian. Padahal kematian sudah dekat berada di belakangnya. Hari ini kita seharusnya memperbanyak mengingat kematian, karena kita tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil nyawa ini. Baru kemarin saya dengar teman-teman yang ada di Yogyakarta, sebagian mereka telah kehilangan suami mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian datang, maka tidak melihat lagi apakah dia meninggalkan seorang istri, apakah dia meninggalkan seorang anak. Bahkan di Yogyakarta ada seorang ibu yang dia akan melahirkan, ibunya kemudian melahirkan si anak tersebut, anaknya hidup dan ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diri kita hendaklah mempersiapkan kematian, dan sebelum kematian pasti akan datang sakaratul maut. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyesal ketika datang kematian, kemudian kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia untuk beramal salih." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal salih. Fima tarak, amal salih yang dahulu aku tinggalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang telah mereka pinta. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding barzakh sampai hari kiamat kelak dibangkitkan. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si mayit kalau mereka sudah berada di kubur, kalau kita sudah berada di kubur, maka kita semuanya ingin kalau satu detik yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini, kita bisa gunakan untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kita sudah berada di kubur, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, barang 1 menit kita beristighfar kepada Engkau wahai Rabbku. Barang 1 menit kita bisa bersedekah. Barang 1 menit kita bisa salat 2 rakaat. Namun hal ini tidak Allah Subhanahu wa taala ijabah, karena kita sudah berada di dalam kubur. Mari saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mumpung masih Allah berikan kehidupan, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita persiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut yang akan dialami oleh orang-orang kafir, maka Allah mengatakan,
kalla idza balagatit taraqi, ketika nyawa mereka sudah berada di kerongkongan. Dan ini menyebutkan, kata para ulama, bahwasanya ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal dan teman-temannya, yang kita tahu persis ya sifat dari Abu Jahal dan kawan-kawannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka tak segan-segan melukai hati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tak segan-segan mengusir Rasulullah SAW dan teman-temannya dan para sahabat. Mereka tak segan-segan mendolimi orang-orang Muslim, dan mereka pun berjalan dengan sombong dan angkuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waqila man raq, ketika mereka sudah di ujung kematian, siapa yang mampu menyembuhkan? Tidak ada satu tabib pun, ar-raq itu tabib yang mampu menyembuhkan. Engkau tidak akan bisa lari dari yang namanya sakaratul maut. Nyawa sudah dekat dengan kerongkongan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa dhanna annahu al-firaq, dan ketika neraka sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun sudah yakin bahwasanya mereka akan berpisah dengan dunia. Wal taffatis saqu bisaq. Para ulama mengatakan bahwa kata as-saq di sini bermakna yang pertama, orang-orang kafir ketika akan menemui sakaratul maut, maka mereka akan diberikan kesulitan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan yang selanjutnya akan ia rasakan. Dan as-saq yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya as-saq di sini adalah ungkapan untuk menunjukkan makna, yaitu betis ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan antara betis keduanya, Allah tempelkan, kemudian ia diikat dengan kain kafan. Itulah hari yang sangat-sangat dahsyat. Sampai-sampai teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggambarkan bagaimana keadaan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya. Putra beliau Abdullah pernah menuturkan keadaan ketika ayahanda Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia dalam keadaan ketika mengalami sakaratul maut, maka putranya duduk di sampingnya sambil memegang selembar kain untuk merapatkan kedua rahangnya. Dan Imam Ahmad pun setengah sadar, beliau mengatakan, tidak, belum. Maka kemudian ia tersadar kembali. Dan Abdullah bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahku, apakah yang telah engkau ucapkan di saat-saat seperti ini? Engkau menjawab, tidak, belum. Maka kemudian Imam Ahmad mengatakan, wahai anakku, apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya iblis duduk di sampingku. Iblis terlaknat menggigit ujung-ujung jarinya seraya berkata, hai Ahmad, engkau telah selamat dariku. Dan aku menjawabnya, belum, sampai hingga Allah mencabut nyawaku. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah senantiasa menggoda anak Bani Adam sampai keadaan di mana anak Bani Adam sedang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, yaitu pada masa sakaratul maut. Iblis berupaya di akhir-akhir kehidupan anak Bani Adam, iblis berupaya untuk menyesatkannya hingga ia menjadikan anak Bani Adam itu teman di dalam neraka. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketetapan sabat di dalam menjalani sakaratul maut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatini asyaitanu 'indal maut. Ya Allah, hamba memohon, hamba berlindung kepada Engkau agar ketika hamba telah sampai pada sakaratul maut, Engkau jauhkan hamba dari godaan syaitan yang terlaknat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan ini ditetapkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sungguh wahai kawanku, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini ternyata lisan kita lebih banyak bernyanyi, lebih banyak untuk mengucapkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi daripada mengucapkan sesuatu yang Allah ridhoi. Akankah di antara kita wal'iyadu billah ketika datang sakaratul maut kemudian iblis mendatanginya dan yang terucap
dari akhir kalimatnya adalah nyanyian-nyanyian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Setiap diri kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa menghadapi sakaratul maut dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kelak orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya, maka malaikat yang mendatanginya malaikat yang baik, dan malaikat pun akan mengatakan salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata malaikat, salamun alaikum, keselamatan untukmu, kesejahteraan bagimu, masuklah ke dalam syurga disebabkan apa yang telah engkau kerjakan. Allahu Akbar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya setelah Allah berikan gambaran yang sangat dahsyat tentang bagaimana orang-orang kafir ketika mereka menemui sakaratul maut. Kemudian Allah melanjutkan di ayat 31, fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ketika di dunia mereka tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka di dunia mereka tidak mau salat, mereka mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Mereka juga ketika mereka pergi kepada keluarganya, mereka dalam keadaan sombong dan congkak. Inilah sifat dari orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di surah Al-Qiyamah. Kemudian Allah menggambarkan lagi, aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Celakalah kamu, maka celakalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi celaka kamu manusia dan celakalah. Subhanallah, kenapa Allah Subhanahu wa taala teman-teman mengulang kata aula di dalam ayat ini? Aula laka fa aula 2, thumma aula 3, laka fa aula 4. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata aula, kata celaka di dalam ayat ini, dalam surah Al-Qiyamah ini sebanyak 4 kali. Karena ternyata teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang sebelumnya kita lihat fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Orang-orang kafir itu memiliki 4 kesalahan, ya. Apa kesalahannya? Yang pertama, fala saddaqa, mereka tidak membenarkan Al-Qur'an, ya. Wala shalla, mereka tidak melaksanakan salat. Walakin kadzdzaba, tapi mereka yang ketiga mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, dan mereka pun berpaling dari kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh engkau celaka karena memang ketika di dunia kalian tidak salat, ketika di dunia kalian tidak membenarkan apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika di dunia kalian menjadi orang-orang yang tidak membenarkan apa yang telah ada di dalam Al-Quran, dan ketika di dunia kalian pun menjadi orang-orang yang lalai dan berpaling dari kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang selanjutnya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira Allah akan membiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Subhanallah teman-teman, kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saat ini merenung, kita saat ini bertanya ke dalam diri kita masing-masing, sudah berapakah usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia? Kalau kita katakan kepada diri kita, di usia yang sepuh ini, di usia yang tua ini, sudahkah kita benar-benar mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kelak Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada diri kita masing-masing? Ketika kita melihat ke arah langit, ketika kita melihat ke arah bumi, ketika kita melihat ke arah laut, mereka dalam segi penciptaan lebih tua daripada usia kita, tapi mereka
tidak sekalipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita semuanya, kelak kita akan sendiri-sendiri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Amalan yang kecil, amalan yang sedang, amalan yang besar, semuanya akan Allah Subhanahu wa taala balas. Maksiat yang kecil, maksiat yang sedang, maksiat yang besar, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudariku, mari kita persiapkan jawaban dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala akan tanya kelak nanti di akhirat. Dan di antara pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita semuanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis-hadis beliau, di antaranya la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidaklah bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali akan ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, usianya akan Allah tanya untuk apa engkau habiskan, waktu yang telah Allah berikan untuk apa engkau habiskan. Kemudian Allah pun bertanya, wa an syababihi, masa mudanya untuk apa engkau gunakan. Allah bertanya tentang ilmu yang saat ini Allah berikan kepada kita, rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, apakah engkau amalkan atau tidak. Dan yang terakhir tentang harta, dari mana dan untuk apa. Semua diri kita, baik orang yang beriman maupun orang-orang kafir, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang kelak masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa adab, dan semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah semaksimal mungkin, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah menerima semua amal solih kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu mulanya hanya setetes air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim seorang ibu. Kemudian air mani itu adalah sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Allah menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal, dan Allah Maha berkuasa untuk mematikan orang-orang yang masih hidup. Sungguh ini adalah sebuah teguran untuk kita semuanya, bahwasanya kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa hendaklah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan kehidupan ini kecuali Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya. Dan tidaklah pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita semuanya di dunia ini kecuali untuk sebuah tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang barakah sehingga kita bisa berfastabiqul khairat. Itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya izin pamit ya untuk mengakhiri kajian ini. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.